Om Swastiastu. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang komunikasi data dan komunikasi suara. Kami akan menjadi dua bab agar lebih jelas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri bernama Ika Dek Krisna Dwi Putra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wiryanata, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Mansur, absen 3. Perkenalkan, nama saya Iketut Sugiarto Mayura, absen 12. Perkenalkan, nama saya Egede Oka Gustawan Giri, absen 6. Perkenalkan, nama saya Putu Christian Juan Yakin Novel Mone, absen 35. A. Komunikasi data. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data atau singkatnya Komdat adalah proses menggunakan teknologi komputasi dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lainnya atau malah sebaliknya. Komunikasi data mengacu pada pertukaran data antara sumber dan penerima melalui bentuk media transmisi seperti kabel kawat. 2. Komponen-komponen penting yang menyusun sistem komunikasi data, di antara lain A. Komputer untuk memproses data. B. Terminal untuk mengirim dan menerima data. C. Media transmisi untuk menghubungkan pengirim dan penerima. D. Prosesor komunikasi untuk mendukung pengiriman atau penerimaan data via media transmisi. E. Perangkat lunak berfungsi untuk mengontrol kegiatan pertukaran informasi. F. Perangkat pengirim untuk mengirimkan informasi melalui prosesor komunikasi. G. Penerima untuk menangkap data yang berasal dari perangkat pengirim. Ketiga, proses komunikasi data. Sebuah proses komunikasi data akan terjadi bila A. Ada pengirim atau sender. B. Ada penerima atau receiver. C. Ada data yang dikirimkan oleh sender. Yang D. Ada media transmisi untuk mengirimkannya. 4. Jenis komunikasi data. Jenis komunikasi data bila dikelompokkan melalui media pengirimannya. A. Kabel. Contohnya kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel fiber optik. B. Nirkabel contoh, wireless, bluetooth, dan NFC. 5. Tujuan komunikasi data. A. Memungkinkan pengiriman jumlah data yang besar dan efisien. Yang B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer jarak jauh. C. Memungkinkan pengguna komputer secara terpusat dan tersebar. D. Mempermudah pengolahan data dalam sistem komputer. 6. Menjaga data dalam sistem komunikasi data. A. Pastikan media transmisi tidak rusak. B. Pastikan IP address yang dituju benar. C. Letakkan kabel di tempat yang aman. Yang ketujuh, isyarat sinyal komunikasi data. A. Isyarat digital atau isyarat diskret. Isyarat ini tersusun atas dua keadaan atau yang biasa disebut bit. Keadaan 1 diperoleh dengan tegangan plus 5 volt. Dan keadaan 0 diwakili dengan 0 volt. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. B. Isyarat analog atau isyarat kontinu. Dalam isyarat analog ada dua parameter, yakni 1. Amplitudo Adalah suara dengan ketinggian gelombang. 2. Frekuensi. Adalah jumlah siklus dalam gelombang. 8. Hambatan komunikasi data. A. Hambatan teknis adalah pesan tidak dapat utuh diterima receiver. B. Hambatan bahasa adalah pesan yang dikirimkan tidak ditafsirkan oleh receiver. C. Hambatan bola salju adalah Pesan yang makin lama akan makin membesar. 9. Kanal. Pada komunikasi data, media transmisi sering diistilahkan sebagai sirkuit atau rangkaian. Kanal dapat diibaratkan sebagai jalur di suatu jalan. sebuah jalan bisa mengandung lebih dari satu jalur. 10. Laju data. terdapat dua istilah dalam laju data, yaitu A. Laju bit atau bit rate menyatakan jumlah bit per detik. B. Laju byte menyatakan kecepatan isyarat. Sebuah kanal yang memiliki baud B itu tidak selalu mentransmisikan B bit per detik. Karena masing-masing isyarat bisa saja membawa beberapa bit. B. Komunikasi suara. 1. Pengertian komunikasi suara. Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data. 2. Syarat komunikasi suara. A. Transceiver berguna untuk membangkitkan informasi dan menempatkannya pada media transmisi. B. Media transmisi berfungsi sebagai media pengirim dan penerima. C. Penerima atau receiver itu berfungsi untuk menerima informasi yang dikirimkan oleh pengirim informasi. 3. Jenis komunikasi suara. A. Siaran komunikasi radio atau radio broadcasting.
adalah informasi yang dapat dipancarkan ke segala arah dan dapat diterima oleh siapa saja. B. Komunikasi radio amatir. Adalah informasi yang dapat dipancarkan tetapi harus mendapatkan izin akses sebelum menerimanya. C. Komunikasi radio dua arah. Adalah informasi yang hanya sebatas mengirim dan menerima. Yang D. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Adalah komunikasi yang terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin. E. Komunikasi radio panggil atau paging system. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim dan rahasia yang terjaga. F. Komunikasi telepon. Bersifat niaga dan jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. 4. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara. Yang A. Suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh dari sinyal. B. Suara menjadi berbeda. 5. Keuntungan menggunakan fasilitas komunikasi audio ialah Kita bisa berkomunikasi di zona yang berbeda. Penutup. Sekian rangkuman komunikasi data dan suara ini. Tujuan dari pembuatan PowerPoint ini adalah tidak lebih dari memberi pelajaran dan informasi. Bila terdapat kesalahan kata dalam presentasi kali ini, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.